Kalau bisa berdarah Indonesia, itu prioritasnya. Supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati, saya tidak bicara, oh ini langsung naturalisasi, nggak mau. Saya bawa mereka ke sini, kita diskusi, cocok, baru kita proses. Kerjasama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi. Apapun kita akan support. Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil. Itu yang lagi kita pertimbangkan, ya kami juga tetap berusaha maksimal lah sebisa mungkin untuk bisa di. Ada Maya sangat komunikatif dan kita juga bersyukur cepat kan diselesaikan secara adat dan secara militer. Efek naturalisasi spesial, media Arab Saudi panik, melihat Erick Thohir temui Erling Haaland. Kabar besar kembali mengguncang dunia sepak bola Asia, bahkan merembet hingga Eropa. Ketua Umum PSSI sekaligus tokoh penting di sepak bola Indonesia, Erick Thohir, dikabarkan melakukan pertemuan langsung dengan striker kelas dunia, Erling Haaland, untuk membicarakan proses naturalisasi. Rumor yang awalnya terdengar seperti fantasi kini perlahan menemukan titik terang. Media Arab Saudi, yang tengah fokus pada persiapan menghadapi Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, sontak dibuat panik. Sebab, jika benar Haaland dinaturalisasi, maka peta kekuatan sepak bola Asia akan berubah drastis, dan Indonesia akan menjadi kekuatan baru yang sulit dipandang sebelah mata. Informasi mengenai Erick Thohir menemui Haaland beredar dari laporan media internasional yang menyebutkan bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara tertutup di Eropa. Erick yang dikenal lihai dalam strategi komunikasi, sengaja tidak mengumumkan secara terbuka. Namun, sejumlah foto dan bocoran agenda pertemuan akhirnya tersebar ke publik. Momen ini langsung menimbulkan kehebohan. Bagaimana tidak? Haaland adalah striker yang menjadi simbol ketajaman di Eropa bersama Manchester City. Melihat nama besar itu dikaitkan dengan naturalisasi Indonesia membuat banyak pihak sulit percaya, tapi juga tak bisa menampik bahwa PSSI di bawah Erick Thohir memang kerap menghadirkan kejutan. Setelah kabar ini menyebar, media Arab Saudi menjadi yang paling cepat menanggapi. Beberapa portal olahraga menulis tajuk besar seperti, Indonesia ingin bawa monster Eropa, atau, ancaman baru di Asia, Haaland menuju Garuda. Mereka menyoroti bahwa jika naturalisasi Haaland benar-benar terjadi, maka Arab Saudi bukan hanya akan menghadapi tim dengan semangat tinggi, tetapi juga kualitas Eropa yang sangat sulit diimbangi. Apalagi Indonesia sudah memiliki sederet pemain keturunan Eropa lain yang memperkuat lini tengah dan belakang. Kehadiran Haaland akan menjadi potongan terakhir yang membuat puzzle kekuatan Indonesia lengkap. Paniknya media Arab Saudi tidak hanya soal teknis, tetapi juga efek psikologis yang dihasilkan. Dalam sepak bola, rumor transfer saja bisa membuat lawan goyah, apalagi rumor naturalisasi pemain sekelas Haaland. Bagi publik sepak bola Arab, kabar ini menimbulkan keresahan. Mereka mulai membayangkan skenario terburuk, lini pertahanan Arab Saudi harus berhadapan langsung dengan striker yang terbiasa melawan bek-bek terbaik dunia. Jika biasanya mereka cukup fokus pada pemain-pemain Asia lain, kini harus menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi salah satu striker paling mematikan di dunia. Bukan hanya media Arab Saudi yang heboh, beberapa media Eropa pun ikut mengulas rumor ini. Mereka menyebut Indonesia sebagai negara Asia yang berani bermimpi besar. Menurut analisis mereka, langkah ini tidak hanya soal memperkuat tim, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di panggung internasional. Media Inggris menyoroti sisi emosional, karena Haaland dikenal sebagai pemain yang punya karakter keras dan tidak mudah tergoda untuk pindah ke warganegaraan. Namun, hubungan baik Erick Thohir dengan dunia sepak bola global membuat rumor ini tidak bisa dianggap remeh. Jika benar naturalisasi Haaland berjalan sesuai rencana, maka babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan terguncang. Indonesia yang awalnya dianggap tim kuda hitam,
langsung berubah status menjadi kandidat serius. Bayangkan kombinasi lini depan yang memiliki Erling Haaland bersama deretan penyerang naturalisasi lain seperti Joel Piroe atau Victor Gyökeres, yang juga dikabarkan dalam radar PSSI. Hal ini membuat Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga kualitas individu kelas dunia. Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, hingga Iran tentu harus menyiapkan strategi berbeda. Kehadiran Haaland akan membuat Indonesia memiliki daya gempur yang luar biasa, bahkan bisa bersaing dengan negara-negara Asia yang lebih mapan. Reaksi supporter Arab. Di media sosial, supporter Arab Saudi mulai menunjukkan kekhawatiran mereka. Banyak yang menuliskan komentar sinis, berharap kabar ini hanya rumor. Namun, sebagian besar mengakui bahwa jika benar Haaland bermain untuk Indonesia, maka laga melawan Garuda tidak akan sama lagi. Beberapa akun besar di Twitter dan Instagram bahkan membandingkan situasi ini dengan fenomena naturalisasi di Qatar yang membawa mereka menjadi juara Asia 2019. Bedanya, Indonesia mengincar nama yang jauh lebih besar, striker terbaik Eropa saat ini. Strategi Erick Thohir. Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang penuh strategi. Paniknya media Arab Saudi justru menunjukkan bahwa langkah komunikasi Erick berhasil. Bahkan sebelum Haaland resmi dinaturalisasi, efek psikologisnya sudah terasa. Dalam konteks kualifikasi, rumor ini bisa menjadi keuntungan tersendiri. Arab Saudi yang biasanya percaya diri, kini harus mengatur ulang fokus mereka. Ketidakpastian ini bisa mengganggu persiapan mental dan teknis mereka menjelang laga melawan Indonesia. Efek domino bagi Asia. Jika Haaland benar-benar berseragam Indonesia, maka efek domino akan terasa ke seluruh Asia. Negara-negara lain akan meninjau ulang strategi naturalisasi mereka. Beberapa mungkin mulai mencari pemain keturunan atau bahkan mencoba merekrut bintang dunia. Namun, posisi Indonesia akan tetap istimewa. Karena Haaland bukan sekadar pemain naturalisasi biasa, melainkan figur yang sedang berada di puncak karirnya. Hal ini bisa membuat Asia semakin kompetitif, dan pada saat yang sama mengangkat level sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Panik yang menjadi sorotan global. Ketika media Arab Saudi menuliskan kekhawatiran mereka, sebenarnya mereka sedang mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia. Kata Indonesia dan Haaland mulai muncul bersamaan di berbagai pemberitaan global. Bagi Indonesia, ini adalah momentum besar. Nama Indonesia kini bukan hanya dikaitkan dengan semangat supporter, tetapi juga dengan kemungkinan memiliki salah satu striker terbaik dunia. Panik di media Arab hanyalah bukti betapa besar efek dari rumor yang sedang berkembang. Tekanan untuk Arab Saudi. Bagi Arab Saudi sendiri, tekanan ini semakin nyata. Mereka yang biasanya menjadi favorit di Asia, kini harus menghadapi situasi baru. Publik mereka sendiri mulai meragukan kemampuan tim menghadapi Indonesia. Jika sebelumnya laga melawan Garuda dianggap sebagai laga yang bisa dimenangkan, kini mereka dipaksa mengakui potensi ancaman besar. Tekanan publik ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi skuad mereka, yang pada akhirnya menguntungkan Indonesia. Antusiasme supporter Indonesia. Sementara itu, di tanah air, rumor ini